Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi al-hadithul awal. Ini hadis yang pertama, an bahril ilmi dafiq, dari seseorang yang keilmuannya seluas samudra, walisanil qur'anin natiq, dan tutur katanya dengan bahasa Al-Qur'an. Awhadi ulama innas, itu satu-satunya atau salah seorang ulama terkenal pada masanya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Al-Abbas, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi, sesungguhnya Quraisy, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu masih berbentuk cahaya ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qabla ay yakhluqa Adam bi alfi am, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan selisih 2000 tahun. Yusabbihullahu ta'ala dzalikan nur wa tusabbil malaikatu bitasbihi. Ya, apa yang dilakukan nur tersebut? Jadi Allah menciptakan nur atau Nabi Muhammad dalam bentuk cahaya itu selisih 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Kemudian yang dilakukan cahaya tersebut adalah senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para malaikat pun ikut bertasbih dengan bacaan tasbihnya. Falamma khalaqallahu Adam awda dzalikan nura fi tinatihi, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, maka nur atau cahaya itu diletakkan pada tanah liat asal kejadian Nabi Adam alaihi salam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa ahbatani Allah azza wa jalla ila al-ardi fi dhahri Adam. Kemudian Nabi bersabda, lalu Allah yang maha azza wa jalla, yang maha perkasa dan maha agung, yaitu menurunkan nur atau cahaya itu ke bumi melalui punggung Nabi Adam alaihi salam ya. Jadi ketika Nabi Adam itu turun ke bumi, itu di punggungnya terdapat nur Muhammad. Wa hamalani fi safinati fi sulbi Nuh wa ja'alani fi sulbil Khalil Ibrahim hina qudifa bihi finnar, dan juga membawaku di perahu fi sulbi Nuh ya, jadi dan membawaku di dalam kapal ya, kapalnya Nabi Nuh, fi sulbi Nuh, dan berada di tulang sulbinya Nabi Nuh. Jadi ketika peristiwa banjir besar di mana Nabi Nuh ini bisa selamat ya, karena memang dengan barokahnya nur Muhammad. Wa ja'alani fi sulbil Khalil Ibrahim hina qudifa bihi finnar, dan menjadikanku, maksudnya nur Muhammad itu fi sulbil Khalil Ibrahim ya, berada di tulang sulbi atau punggungnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke api. Jadi kisahnya ini Nabi Ibrahim suatu ketika beliau menghancurkan semua berhala dan disisakan satu yang paling besar. Kemudian kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala itu digantungkan ke berhala yang paling besar. Nah, ketika orang-orang datang ya, mereka bertanya-tanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini ya. Akhirnya mereka tertuju pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika beliau dipanggil, disidang, akhirnya oleh Nabi Ibrahim mereka disuruh bertanya ke berhala yang paling besar itu. Singkat cerita, akhirnya beliau dihukum, dilempar ke api, dan pada peristiwa itu di punggung atau di tulang sulbinya Nabi Ibrahim terdapat nur Muhammad. Walam yazalillahu azza wa jalla yunaqiluni minal aslabit thahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah. Di Allah senantiasa memindahkanku dari tulang-tulang sulbi yang suci, kemudian dipindahkan ke rahim-rahim yang suci pula, al-fakhirah, yang membanggakan, hatta akhrajani Allahu min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad, sampai pada ujungnya ya, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkanku dari kedua orang tuaku, yaitu Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, dan keduanya tidak pernah bersentuhan terhadap perzinaan sama sekali. Jadi mulai orang tua Nabi sampai ke Nabi Adam tidak ada satupun mereka yang berzina maupun yang kafir, karena memang
Nur Muhammad ini adalah suci, sehingga jalurnya mulai Nabi Adam terus kepada para nabi-nabi sampai pada ujungnya atau puncaknya adalah nur tersebut berada di tulang sulbinya Said Ibn Abdullah, kemudian berpindah ke perut atau rahimnya Siti Aminah. Allah a'lam bishawab.